Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah tidak hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersama Ustaz kita. Ini mungkin sebelum Ramadan Ustaz, ini insya Allah pertemuan terakhir di bulan ini sebelum kita masuk Ramadan. Mudah kita dipanjangkan umur untuk bisa ketemu bulan suci Ramadan insya Allah. Seperti biasa di akhir sesi Ustaz ada kesempatan nanti dari jemaah untuk bertanya berkaitan dengan apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal lain nanti yang mau disampaikan kepada Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib secara berjamaah yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami akan melanjutkan pembahasan tentang masalah-masalah fikih, khususnya fikih ibadah, yang mana kita masih pada pembahasan fikih thaharah, yaitu tentang pembahasan perbedaan pendapat para ulama dalam beberapa permasalahan dalam fikih thaharah. Yaitu pada kesempatan ini kita membahas tentang mandi besar atau mandi wajib, ya, atau mandi junub. Ya, ada beberapa permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Yang pertama adalah para ulama berbeda pendapat tentang syarat wajibnya ketika kita mandi junub, apakah harus menggosok-gosok badan kita dengan tangan ketika mandi junub atau mandi besar, atau cukup cuma sekedar kita tuangkan saja air ke seluruh tubuh kita, dan jika sudah kena air tersebut kena pada seluruh tubuh kita, apakah itu sudah dianggap sah? Apakah itu sudah dianggap sah meskipun tangan kita tidak memperjalankan ke seluruh tubuh itu? Di sini ada dua pendapat para ulama. Ada sebagian besar ulama mengatakan cukup, ya, artinya jika kita menuangkan air ke seluruh tubuh kita, meskipun kita tidak menggosok-gosok dengan tangan kita, itu sudah cukup. Artinya sudah sah kita punya mandi junub atau mandi besar. Itu menurut sebagian besar ulama. Tapi menurut sebagian ulama lainnya, meskipun sebagian kecil ulama mengatakan tidak sah, harus dengan menggosok-gosok. Ya, harus dengan memperjalankan tangan menyentuh semua anggota tubuh kita. Ya, itu sebagian pendapat para ulama. Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam masalah ini? Perbedaannya adalah, ya,
Ada dua perbedaan pendapat, sebab terjadinya perbedaan pendapat ini ada dua. Yang pertama adalah tentang arti makna mandi. Jadi mandi itu memiliki dua makna. Ya, mandi itu bisa berarti kita mengguyur tubuh kita dengan air tanpa menggosok dengan tangan, ya. Dan makna yang lain bahwasanya mandi itu adalah mengguyur tubuh disertai dengan menggosok badan dengan tangan. Yaitu sebab yang pertama. Ya, karena definisi mandi itu ada dua. Ada dua definisi. Ya. Yang kedua adalah ya yaitu terjadi terjadi kontradiksi antara hadis-hadis yang tertera bahwasanya tertera tentang sifat mandi Rasulullah SAW itu terjadi kontradiksi dengan kias, yaitu kiasnya mandi dikiaskan mandi dengan wudhu itu. Maksudnya adalah kalau kita melihat zahirnya hadis Rasulullah SAW, baik hadis Aisyah atau hadis Maimunah ataupun hadis Ummu Salamah, ini semua adalah hadisnya istri Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana tata cara Rasulullah SAW mandi junub. Disebutkan dalam ketiga hadis tersebut, di situ tidak ada kata-kata menggosok badan. Yang ada cuma mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ya, ini bunyinya. Ya, ini bunyinya. Ya, ini hadisnya Aisyah dan hadisnya Maimunah. Summa yufidul ma'a ala jildihi kulli. Kemudian Nabi itu menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Ini persaksian dari istri Nabi yaitu Maimunah dan Aisyah. Ya, jadi kemudian Nabi itu mengguyur seluruh tubuhnya. Di sini tidak ada kata-kata menggosok dengan tangannya. Ya, berdasarkan zahirnya ini hadis bahwasanya mandi itu tidak mesti harus menggosok-gosok. Cukup kalau sudah diguyur tubuh kita dan kena semua air di tubuh kita, itu sudah cukup. Itu sudah sah. Berdasarkan zahir. Begitu juga diperkuat dengan hadisnya Ummu Salamah. Ummu Salamah juga adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW memberitakan kepada istrinya Ummu Salamah, "Summa tufidi alaikal ma' fa idza anti qatahurti." Kemudian hendaklah engkau ya Ummu Salamah menuangkan air ke tubuhmu, menuangkan air. Di situ tidak ada hendaklah engkau menggosok-gosok badanmu dengan tanganmu itu. Ya berarti menuangkan air, mengguyurkan air ke seluruh tubuh itu sudah cukup. Yang penting kena seluruh tubuh. Ya, itu zahirnya hadis tersebut. Berdasarkan kezahiran hadis tersebut menunjukkan bahwasanya tidak dipersyaratkan mandi junub itu atau mandi besar itu harus menggosok-gosok dengan tangan, tidak dipersyaratkan. Tapi boleh, silakan, tapi tidak dipersyaratkan tentang sahnya mandi tersebut. Ya, begitu. Adapun yang mengatakan harus menggosok-gosok karena dia berhujjah dengan kias. Apa? Mandi itu dikiaskan dengan wudu. Wudu itu kan harus kita menggosok. Wudu itu tidak cukup cuma sekedar diguyur begini, tidak cukup, harus digosok begini. Itu wudu. Ya, tangan kita harus kena semua begini. Ya, kita ketika mandi. Dan tidak cukup cuma dituangkan misalnya air, itu tidak sah, itu harus digosok begini. Tangan harus berikut begini, muka, tangan, ya begitu. Ya, jadi ada kontradiksi antara ulama yang mengatakan tidak perlu menggosok dengan tangan karena itu berdasarkan zahirnya hadis Ummu Salamah, hadis Aisyah dan hadisnya siapa lagi Maimunah. Sedangkan ulama yang mengatakan meskipun sebagian kecil ulama mengatakan bahwasanya harus digosok, dikena tubuh itu semua harus kena dengan tangan, itu dikiaskan dengan wudu. Artinya itu mandi adalah bersuci dari hadis besar, sedangkan wudu adalah bersuci dari hadis kecil, tapi sama-sama bersuci. Maka sehingga dikatakan mandi itu juga wajib kita gosok tubuh kita dengan tangan. Artinya tidak cukup dengan dituangkan dengan air saja. Itu perbedaannya, Pak. Ya, itu perbedaannya. Jadi saya kembalikan ke bapak-bapak sekalian, kira-kira pendapat mana yang kita mau ambil?
pendapat yang mengatakan cukup dengan menuangkan saja, yang penting sudah kena seluruh tubuh, tidak perlu harus dengan tangan, digosok dengan tangan, atau kita mau mengambil pendapat wajib dengan tangan harus kena semua. Jadi ada semua landasannya. Jawab kalian. Ya, itu yang pertama. Pendapat yang permasalahan yang kedua adalah ya jamaah sekalian, ulama bersepakat bahwasanya wudu ketika di awal sebelum kita mandi itu ulama mengatakan itu bukan bagian dari syarat sahnya mandi janabah. Ulama sepakat. Ya, kecuali ada riwayat ya, tapi di riwayatnya syadz, artinya syadz itu menyimpang. Ada mengatakan wajib. Ya, berwudu itu wajib. Berwudu itu wajib sebelum kita mandi janabah. Ada riwayat begitu dari ulama, tetapi itu adalah pendapat yang lemah sekali. Pendapat yang paling kuat atau yang kuat adalah berwudu itu bukan wajib, bukan apalagi syarat sesanya mandi janabah. Artinya seandainya kita mandi janabah tidak berwudu, terlebih dahulu itu sudah sah. Itu sudah sah jemaah sekalian. Ya. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah ulama berbeda pendapat apakah niat itu merupakan syarat sahnya mandi janabah atau tidak. Niat apakah niat itu merupakan syarat sahnya mandi janabah atau tidak. Ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan niat itu adalah syarat sahnya mandi janabah. Ada ulama mengatakan bahwasanya niat itu bukan syarat sahnya, bukan salah satu sahnya mandi janabah. Artinya seandainya orang itu langsung mandi janabah tanpa berniat itu sah. Tanpa berniat itu sudah sah. Tetapi yang mengatakan dia syarat sahnya mandi janabah maka harus berniat. Jika dia mandi janabah tanpa berniat maka tidak sah mandi janabahnya. Ya, sebabnya adalah sama dengan sebabnya wudu. Saya sudah jelaskan ya. Waktu wudu itu, wudu kan ulama berbeda pendapat Pak tentang wudu. Apakah wudu itu wajib kita berniat sebelum berwudu atau tidak wajib berniat? Ya, mudah-mudahan masih ada ingat apa sebabnya. Sebabnya adalah apakah wudu itu adalah ibadah yang bisa dipahami maknanya ataukah ibadah yang tidak bisa dipahami maknanya. Menurut jumhur ulama bahwasanya wudu itu adalah ibadah yang tidak dipahami maknanya. Tidak dipahami makna daripada ibadah tersebut. Artinya itu sudah perintah Allah, perintah Nabi-Nya harus ditaati. Kita tidak tahu kenapa ada berwudu, kenapa mesti berwudu, kenapa mesti cuci muka, kenapa itu maksudnya ibadah. Boleh kita katakan adalah ibadah mahdho ya, ibadah khusus yang bersifat khusus itu. Tapi sebagian ulama mengatakan, meskipun sebagian kecil ulama mengatakan bahwasanya wudu itu adalah ibadah ghairu mahdho. Artinya ibadah yang bersifat umum yang dipahami maknanya. Karena apa? Wudu itu maknanya adalah membersihkan, ya, membersihkan tubuh kita dari kotoran itu sebagaimana kita membersihkan najis. Kenapa kita diperintahkan membersihkan najis? Karena najis kotoran. Sama juga wudu. Wudu itu juga adalah membersihkan, tapi bukan najis dibersihkan, tetapi hadas. Ya, jadi itu. Jadi sama sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama. Tapi sekali lagi, sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya mandi junub itu ya adalah ibadah mahdhoh, ibadah yang tidak dipahami maknanya, ya, sehingga mewajibkan niat. Jadi semua ibadah yang tidak dipahami maknanya, ya, artinya tidak bisa diterima secara akal, ya, maka dia harus membutuhkan niat, gitu. Maksudnya tidak bisa diterima akal, bukan berarti bahwasanya Islam itu tidak membutuhkan akal. Maksudnya akal tidak sampai ke situ. Maksudnya kenapa kita harus mencuci muka gitu? Kenapa wudu itu cuma tidak cuci kaki saja gitu? Kenapa wudu itu tidak cuci tangan saja? Kenapa tidak hand muka juga, kepala juga? Itu kan secara akal kan tidak bisa diterima kan? Tapi karena itu sudah perintah Allah yang harus kita laksanakan. Begitu maksudnya. Ya, beda dengan menghilangkan najis. Nah, yang penting sudah hilang najisnya selesai. Ya. Tapi kalau wudu kan harus tangan dulu, ya, kemudian harus muka dulu, kemudian kepala, kaki. Kenapa enggak kaki saja gitu? Itu maksudnya.
secara akal kita tidak bisa menerimanya. Ini ikhwat Islam Allah. Kemudian permasalahan yang berikut adalah tentang berkumur-kumur dan beristinsyak. Ya, apakah wajib berkumur-kumur dan beristinsyak pada saat kita mandi? Ya, pada saat kita mandi, ya. Di sini ulama juga berbeda pendapat. Ada mengatakan dia adalah wajib, ya, sebagaimana wajibnya kita berwudu harus beristinsyak. Ya, tapi sekali lagi yang sebagaimana yang sudah saya sampaikan tentang berkumur-kumur dan beristinsyak itu menghirup air ke dalam hidup dengan nafas itu, ulama kan berbeda pendapat kan. Ya, ada mengatakan dia wajib, ada mengatakan dia sunnah saja. Kita berwudu Pak ya, berwudu. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu sebagai ulama mengatakan itu sudah wajib. Cukup kita cuci muka kita sudah selesai. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan gitu kan. Yang ada faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Tidak ada dalam Al-Quran disebutkan berkumur-kumurlah kamu, beristinsaklah kamu, tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada cuma cucilah wajah kalian. Ya, tetapi ulama yang mengatakan wajib dia berdasarkan dalil Nabi. Karena Nabi tidak pernah berwudu tanpa berkumur-kumur dan beristinsyak. Nabi selalu begitu. Ya, selalu begitu. Tapi sekali lagi ulama mengatakan perbuatan Nabi itu tidak bisa dikatakan wajib. Perbuatan Nabi itu dihukumi sebagai sunnah saja. Artinya sunnah itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Jadi itu Pak. Jadi sekali lagi sama juga dengan mandi. Apakah mandi juga harus kita berkumur-kumur juga sama beristinsyak? Ya, yang mengatakan wajib sebagaimana wajibnya ketika kita berwudu, maka wajib juga beristinsyak dan berkumur-kumur pada saat mandi junub. Yang mengatakan tidak wajib cuma sunnah saja, ya karena sebagaimana juga berwudu juga beristinsyak dan berkumur-kumur itu hukumnya tidak wajib, cuma sunnah saja bagi yang mengatakan itu sunnah, karena tidak ada dalil dari Al-Quran itu. Jemaah sekalian. Jadi Bapak-bapak silakan mau mengambil pendapat yang mana, jemaah sekalian. Ya. Kemudian adalah ulama juga berbeda pendapat ya tentang menyela-nyela rambut begini. Menyela-nyela rambut, namanya berkeramas-keramas begini. Apakah wajib juga itu berkeramas-keramas rambut atau cukup kita tuangkan saja? Ya, di situ terjadi berbeda pendapat. Ada mengatakan dia wajib, ada mengatakan dia tidak wajib jemaah sekalian. Ya, dia hanya mengatakan sunnah saja. Yang mengatakan wajib itu berdasarkan dengan hadis Nabi. Ya, kata Nabi, maksudnya di bawah setiap rambut itu ada janabah di situ yang harus dikenakan air. Jadi di bawah setiap rambut itu di kepala kita tuh ada janabah. Artinya janabah itu harus dikenakan dengan air. Ya, sehingga di sini sehingga mengatakan hukumnya adalah wajib. Tapi kalau kita lihat daripada hadis Nabi tidak ada begitu, yang ada cuma cuma menuangkan air saja, menuangkan air. Kalau kita lihat juga dalam hadis yang lain disebutkan hanya menuangkan air saja di kepala tanpa kita menyela-nyela rambut dengan jari-jari kita. Jadi terjadi perbedaan pendapat para ulama disebabkan perbedaan dalil. Kemudian yang berikutnya ya, apakah mandi janabah itu harus segera bersegarnya dan satu tubuh bagian tubuh ke tubuh lainnya itu bersegera kita lakukan dan juga berurutan atau tidak? Ya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan juga dalam bab wudu. Jadi perbedaannya permasalahannya sama dengan wudu. Wudu juga ulama berbeda pendapat apakah wajib secara berurutan atau tidak wajib. Kan ada ulama mengatakan tidak wajib berurutan. Ya, karena disebutkan dalam ayat itu kata-kata wa, ya. Idza kuntum ila sholati faqsidu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini kata wa dan itu tidak menunjukkan urutan. Kecuali kalau kemudian, ya, kalau kata-kata kemudian ini itu berurutan. Ya, sehingga dia mengatakan bahwasanya berwudu itu kita berwudu secara berurutan itu dari tangan, kemudian muka, kemudian mengusap kepala dan kaki itu hukum berurutan itu tidak wajib. Seandainya kita tidak berurutan, misalnya duluan kaki dulu, itu boleh saja. Boleh saja. Tapi kalau kita lihat dari hadis Nabi, tidak pernah Nabi itu berwudu tidak berurutan.
selalu berurutan. Nah, sehingga perbuatan Nabi itu dinyatakan bahwasanya dia menjelaskan ayat itu, ayat yang masih bersifat umum dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, sehingga berwudu secara berurutan itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Tapi sekali ini perkara khilafiyah di kalangan para ulama jamaah sekalian. Sama juga dengan mandi. Mandi ya, apakah juga wajib secara berurutan atau tidak? Artinya kita harus harus menyiram dulu kepala kita, ya, lalu kita menyiram seluruh tubuh kita. Kan begitu kan kalau disebutkan dalam hadis Nabi, Pak. Disebutlah hadis Nabi itu berurutan, yaitu dari kepala dulu, ya Nabi menyiram kepala 3 kali baru menyiram seluruh tubuhnya. Ya, jadi itu berurutan itu wajib. Artinya jangan dulu kita siram tubuh kita sebelum kepala, itu maksudnya. Tapi yang mengatakan tidak wajib, boleh kita langsung siram dulu tubuh badan kita baru kepala. Yaitu yang mengatakan berurutan itu tidak wajib. Kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya adalah apa saja yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi junub atau mandi besar. Ya, yang pertama adalah keluarnya sperma. Keluarnya sperma, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan tidak tidur, dalam keadaan terjaga. Dan artinya ini juga sepakati para ulama, dan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat orang tersebut. Ya, artinya kalau orang tersebut itu sehat walafiat, sehat badannya, ya, bukan sakit, lalu keluar spermanya, apakah dia dalam keadaan tidur atau dalam terjaga, maka ulama mengatakan dia harus wajib mandi junub atau mandi wajib. Ya. Kemudian sebab yang kedua adalah hadas yang kedua yang sehingga menyebabkan seorang itu mandi janabah adalah keluarnya darah haid. Tapi jika sudah darah haidnya sudah terhenti atau sudah suci wanita tersebut, maka dia wajib untuk mandi bukan janabah namanya, ya, mandi wajib atau mandi besar. Jadi ada 2 sebab, ya, kenapa kita wajib mandi besar atau mandi wajib, itu karena keluarin sperma. Yang kedua adalah karena wanita sudah berhenti dari haidnya atau dari nifasnya. Bagi yang sudah yang baru melahirkan, sudah jika berhenti dalam nifasnya, maka dia wajib mandi besar atau mandi wajib. Yang diperselisihkan itu yang pendapat yang disepakati. Adapun pendapat yang diperselisihkan adalah, jika bertemunya 2 alat kelamin, ya, antara laki-laki dan perempuan, dan tidak keluar spermanya, apakah mandi junub atau tidak? Ya, jika terjadi pertemuan 2 alat kelamin antara kelamin laki-laki dan perempuan, tapi tidak keluar spermanya, ketika hubungan badan suami istri tidak keluar spermanya, ya, apakah wajib mandi atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan wajib mandi meskipun tidak keluar. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis Nabi, idza iltaqa al-khitanan faqad wajaba al-ghuslu. Idza iltaqa al-khitanan faqad wajaba al-ghuslu. Apabila dua khitannya 2 kelamin bertemu, maka wajib dia mandi. Artinya keluar ataupun tidak keluar. Ya. Tetapi ada hadis yang lain mengatakan tidak. Yang wajib itu kalau keluar, bertemu dan keluar. Bukan cuma sekedar bertemu 2 alat kelamin, tapi juga keluar spermanya. Apa dalilnya? Kata Nabi, ya, alma minal ma. Artinya wajib mandi jika keluar air, itu maksudnya. Wajib mandi jika keluar spermanya. Jadi terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jadi silakan Pak, kita mau mengambil pendapat yang mana, ya, tentang masalah ini. Ikhwatul Islam azakumullah. Cuma di sini yang lebih dirojihkan dalam pendapat ini adalah tetap mandi janabah meskipun tidak keluar sperma. Selama terjadi hubungan badan, maka tetap mandi janabah. Kemudian yang permasalahan yang berikutnya adalah keluarnya sperma tapi dalam keadaan bukan pada kebiasaannya. Ya, maksudnya keluarnya sperma karena faktor sakit, dia faktor sakit, bukan dalam keadaan sehat. Atau keluarnya sperma
dia dalam keadaan tidak merasakan lezat. Ya karena kan pada umumnya keluarnya sperma itu dalam keadaan lezat. Tapi jika seandainya sperma kita keluar dalam keadaan tidak lezat, apakah itu juga wajib mandi atau tidak? Ya, ulama berbeda pendapat. Ya, ada ulama mengatakan tetap wajib mandi. Apakah keluarnya dalam keadaan meskipun dia keluar dalam keadaan dia lagi sakit, meskipun dia keluar dalam keadaan dia tidak merasakan kelezatan keluarnya itu, tetap mandi wajib. Karena apa? Karena dia keluar spermanya. Itu saja, yang penting keluar spermanya. Sedangkan ulama mengatakan tidak, yang wajib itu kalau dia merasakan kelezatan. Kalau dia merasakan kelezatan tidak, berarti dia harus mandi wajib, karena itu pada umumnya, pada kebiasaannya. Adapun karena dia faktor sakit sehingga keluar spermanya, atau karena dia sehingga tidak merasakan kelezatan keluar spermanya, maka itu dia tidak wajib mandi. Sama dengan dikiaskan dengan darah istihadah bagi wanita, darah penyakit. Kan ada wanita yang darah haid, ada darah istihadah. Istihadah itu darah penyakit. Penyakit itu adalah dia keluar daripada waktu-waktu kebiasaan wanita haid itu. Misalnya kebiasaan wanita itu ada sepekan, akhirnya darahnya itu bisa sampai sebulan, 2 bulan, itu namanya darah istihadah. Jadi darah istihadah itu dikatakan adalah bukan darah haid, sama-sama darah, tapi bukan darah haid. Maka wanita tersebut tetap dia melaksanakan sholat, tetap dia puasa, dan dihukumi sebagai darah haid. Sama juga dengan ini, dengan sperma tadi itu yang keluar karena sakit, seorang itu karena sakit atau karena faktor yang lainnya, bukan karena dalam keadaan sehat, sehingga dikatakan dia tidak wajib mandi, sebagaimana tadi darah istihadah itu dia tidak wajib mandi besar. Barangkali ini Pak yang bisa kami sampaikan terkait pembahasan tentang mandi janabah dan yang berkaitan dengannya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya seputar adzan dan iqamah. Ya Pak? Seputar adzan dan iqamah. Iya. Di situ saya merasakan banyak sekali perbedaan. Nah, kita mesti tahu mana perbedaan yang harus kita tolerir. Artinya memang ada dasarnya, jadi terserah kita mau beli mana ya. Bagi kita mungkin tidak ada masalah selama itu ada dalil landasannya. Pertama adzan ya. Ketika mulai adzan itu kan ada sebagian yang sholawat dulu. Memang bacaan sholawat itu ada syariatnya, tapi kalau harus tentukan atau ketika sebelum adzan itu harus sholawat. Nah itu yang saya belum tahu dalilnya apakah bisa. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa ditolerir bahwa setelah adzan itu disyariatkan untuk membaca doa. Tapi di situ juga ada dua pandangan. Bagaimana kalau yang mendengar adzan sudah jelas ada dalilnya. Tapi kalau untuk yang adzan apakah wajib juga membaca doa atau tidak? Terus yang kemudian yang ketiga ketika qomat. Qomat itu kan biasanya hayya shalah ketika qomat sholat. Terus biasanya justru imamnya ini yang menjawab la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bukankah itu menjawab adzan itu hanya ketika adzan, bukan iqamah. Nah, biasa sekali terjadi imam menjawab tapi hanya terakhir saja. Apakah memang itu ada dasarnya? Cukup Pak. Ya cukup Pak. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ya terkait tentang salawat ya, atau membunyikan apa semacam murattal gitu ya, bacaan Al-Quran ya sebelum azan ya. Apakah itu ada dalilnya? Gitu Pak ya pertanyaannya. Apakah salawat ya yang biasa
masjid ya diputar dulu sholawat atau murattal ya baca-baca Al-Quran, apakah itu ada dalilnya? Kalau kita lihat di zaman Nabi, para sahabat Nabi, para salaf tidak ada begituan, tidak ada dalilnya, ya tidak ada dalilnya. Oleh karena itu sebagai ulama mengatakan sebaiknya ulama tidak mengatakan harus ya seperti Syekh bin Baz mengatakan sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan, tapi tidak juga melarang, ya. Tapi ada juga ulama mengatakan tidak mengapa karena memutar sholawat dan bacaan itu di zaman Nabi memang tidak ada alatnya gitu. Itu maksudnya tidak ada alatnya, ya, tidak ada alatnya begitu, ya, tidak ada alatnya. Jadi sekali lagi memang terjadi perbedaan pendapat Pak para ulama tentang hukum itu. Tapi kalau kita lihat di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin, zamannya Imam Empat Mazhab itu tidak ada begitu Pak. Karena di zaman dulu memang tidak ada alat untuk membesar suara itu. Ya tidak ada. Kan tujuannya kalau kita tanya orang-orang kenapa pengurus masjid menyalakan itu, pasti tujuannya adalah mengingatkan kan, supaya orang tahu oh ini sudah mau dekat begitu kan. Begitu, tidak ada keyakinan tersendiri. Kalau mengatakan ini kalau mereka mengatakan ini sunnah Nabi, ya tidak, bukan sunnah Nabi karena Nabi tidak pernah melakukannya. Pasti jawabannya adalah untuk mengingatkan warga supaya siap-siap bahwasanya sudah mau dekat ini Kan terkadang orang sibuk ya bekerja, berolahraga, maka diingatkan dengan salawat itu dengan oh berarti sudah mau dekat maghrib, ya hentikan dulu ini. Karena kalau tidak ada itu, terkadang orang asik, ya. Akhirnya Pak bekerja sampai maghrib, akhirnya dia terlambat sholat ke masjid. Ya karena apa? Baru pulang ke rumah ketika sudah maghrib, begitu Pak. Jadi makanya ulama berbeda pendapat mengenai itu. Yang mengatakan itu tidak boleh karena memang tidak terjadi di zaman Nabi dan para sahabat tidak ulama Empat Mazhab. Yang mengatakan boleh saja karena tujuannya hanya sekedar mengingatkan saja, bukan ada keyakinan yang lain yang tidak mengaku sunnah, hanya sekedar mengingatkan saja agar orang tahu bahwasanya sudah mau dekat waktu itu. Tapi kata ulama sebaiknya ditinggalkan. Ini yang saya baca. Artinya sebaiknya ditinggalkan begitu Pak, sebaiknya. Tapi kalau ada yang mau melakukan ya boleh-boleh saja juga. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Ya. Yang kedua tentang apa ini Pak? Ya, baca azan bisa diingatkan juga bahwa baca doa azan. Oh iya, memang ya itu mencakup dua-duanya Pak. Dua-duanya Pak. Jadi Nabi memerintahkan itu bukan cuma orang yang mendengar saja, yang azan juga Pak. Ya, yang azan juga. Jadi yang setelah muazin juga membaca juga itu doa. Ya karena ada hadisnya. Ya siapa yang membaca doa setelah azan itu maka Allah akan berikan syafaat nanti. Dia tetap juga dibaca oleh kedua-duanya Pak. Bersifat umum itu. Ya apakah dia mendengarkan ataupun yang muazin tentang doa itu Pak. Ya karena doa itu kan bersifat umum Pak. Baik. Yang ketiga apa? Koma. Nah itu justru imamnya menjawab azan yang terakhir, bukan semuanya jawab tapi terakhir saja. Yang ada perintah untuk menjawab itu hanya menjawab azan, bukan menjawab iqamat. Itu hadisnya Pak. Jadi menjawab iqamat tidak ada. Apakah makmum atau imam tidak ada. Begitu Pak. Jadi yang menjawab iqamat itu harus mendatangkan dalil. Karena kan ini ibadah, mana dalilnya? Yang kedua, kenapa dikhususkan hanya terakhir saya dijawab, bukan di depan begitu? Mengkhususkan juga harus mendatangkan dalil. Nah boleh kita mengkhususkan satu ibadah tanpa dalil, harus ada dalilnya. Yang ada perintah menjawab itu menjawab azan saja, tidak ada menjawab iqamat, tidak ada. Apalagi menjawabnya hanya terakhir saja, tidak ada. Begitu Pak. Kalau yang berkeyakin itu sunnah, harus kita katakan mana dalilnya Pak, sehingga mengatakan sunnah. Iya, sunnah itu harus berdasarkan dengan dalil, tidak boleh kita buat sendiri. Demikian Pak. Ya mungkin dari ISN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan sebelumnya. Saya mau bertanya masalah mandi junub. Pertama, berdasarkan hadis Muhammad tadi yang mandi junub cukup untuk mengajarkan seluruh tubuh airnya. Bagaimana ada orang yang sedang junub, dia
karena ada mungkin dia buru-buru ya, dan dari kampung juga adanya sungai atau danau, dan dia mandi di situ, dia nyemplung lah, basah semuanya. Jadi itu kan termasuk berarti otomatis sudah terguyur semua kan? Itu sah atau tidak mandi junub? Nah, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita niatnya mandi junub itu ketika sudah mandi? Jadi bukan sebelum mandi. Kan kita kalau mau ibadah, mau sholat niatnya sebelum sholat, mau puasa niatnya sebelum puasa. Nah, dia ini lupa kalau sudah junub dan niatnya ketika sudah mandi. Oh, saya junub. Apakah boleh niatnya pas itu apa bagaimana? Biar itu terlambat. Ya, dia terlambat. Jadi dia, oh saya junub ini. Dia tadi sebelum mandi. Apakah mandinya? Apakah boleh dia pas itu? Apa harus mengulang lagi? Lagi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu nih. Ya, Ustaz, saya pribadi sering masuk rumah sakit dari indikator untuk tayamum. Dia sering lakukan Ada pertanyaan. Sebentar dulu Budi, ada pertanyaan. Ini pertanyaan bapak-bapak Bu. Yang belum saya jawab Bu. Sebentar dulu Bu. Ya, saya jawab dulu. Baik. Ya, ada pertanyaan Ibu dari salah seorang jemaah bapak-bapak. Apakah orang yang junub lalu dia nyemplung ke sungai ya atau ke laut misalnya, apakah itu sudah sah? Ya, kalau berdasarkan tadi dari Ummu Salamah, itu juga dari Aisyah, Maimunah, itu tidak ada di situ dikatakan harus menggosok-gosok. Yang penting kena terguyur, kena semua itu. Nyemplung, kalau saya nyemplung kan pasti kena semua kan? Karena kita terendam dengan air. Sah itu, sah. Ya itu sah. Ya, berdasarkan hadisnya Ummu Salamah dan Aisyah dan Maimunah. Yang kedua, yaitu niatnya terlambat. Niat itu di depan. Iya, karena dia syarat. Syarat itu artinya kita harus penuhi dulu syaratnya baru kita lakukan. Itu syarat kan. Di mana syarat itu di depan dia. Ya. Jadi dia itu syarat, dia bukan rukun. Ya. Dia syarat sama seperti sholat gitu kan. Sholat itu sebelum kita bertakbir kita berniat dulu. Ya, jadi niat itu udah syarat sahnya sholat, bukan rukun sholat. Sama juga dengan mandi itu. Mandi itu niat mandi itulah dia hukumnya dia bagian dari syarat, ya, bukan rukun. Berarti kalau kita niatnya terlambat, setelah selesai baru berniat itu tidak sah. Ya, tidak sah. Karena apa? Karena ada syaratnya yang tidak terpenuhi. Ya, jadi penuhi dulu syaratnya baru kita lakukan begitu. Jadi kita harus mengulang. Itu kalau kita mengambil pendapat jumhur ulama. Tapi kalau pendapatnya sebagai ulama mengatakan sah, sebagaimana saya katakan kan. Jadi niat mandi itu terjadi dua perbedaan pendapat para ulama. Ya, ada dua perbedaan pendapat para ulama. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama hukumnya wajib dan syarat sah. Kalau kita tidak berniat atau terlambat niatnya, nanti di akhir baru berniat maka tidak sah. Tapi menurut sebagian ulama, ya niat itu tidak wajib, cuma sunnah saja. Ya, bukan juga syarat, bukan syarat sahnya mandi. Seandainya kita mandi saya tidak berniat, itu tidak sah. Ya, tapi ini pendapat sebagian kecil para ulama. Ya, dan nampaknya dalam kitab ini lebih memilih pendapat bahwasanya niat itu syarat sahnya mandi atau berwudu itu. Meskipun ada ulama yang mengatakan tidak, bukan syarat. Ya, demikian. Ya, dari Ibu tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Pribadi mau tanyakan masalah tayamum, Ustaz, boleh? Ya, Tayamum. Ya, silakan. Iya. Saya pribadi saya masuk rumah sakit. Yuk, kenapa Ustaz? Ya. Tapi pada saat itu tidak ada persiapan untuk pakai tayamum kan, sama sekali tidak bisa kena air. Jadi siapa sering pakai untuk abu yang di dinding? Apa itu? Pertanyaan saya, apa kita bisa lakukan seperti itu terus atau ada syarat lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertayamum dengan debu, gitu
tembok. Iya, kalau di tembok itu ada debunya, maka boleh. Iya, jadi tayamum itu sebenarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang benda yang kita pakai untuk bertayamum. Kalau mazhab Syafi'i itu harus tanah, debu tidak cukup. Pasir juga tidak sah untuk mazhab Syafi'i, harus tanah. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan tidak usah tanah, boleh pasir, boleh debu, itu boleh. Jadi pendapat yang kuat, insya Allah boleh debu, boleh dengan pasir. Iya, tidak mesti dengan tanah. Jadi kalau tembok ini atau lantai atau di mana saja, apakah lantai misalnya lantai rumah kita atau lantai rumah sakit yang bersih dan ada debunya, meskipun sedikit, yang penting ada menempel sedikit di, ya seperti ini ada debunya nih. Ya saya pikir ini lantai ada debunya ini, ada debunya ini. Yang penting sekarang pakai di dinding Ustaz. Ya? Pakai di dapur di dinding, boleh ya? debu. Debu ya. Iya, boleh Bu, boleh. Ya, yang penting ada debunya Bu, apakah di dinding kah, di karpet kah, di lantai kah, di mana saja. Ya, di meja kah, maksudnya anggap di kayu. Nah, ini ada debunya ini sebagian sedikit debu. Ini boleh nih kita pakai. Ada debunya. Begitu. Terima kasih Iya, Ustaz. ya, jadi boleh Bu, ya Ustaz. Ya, mungkin masih ada dari jemaah. Iya, Pak Jen, tadi silakan Pak. Saya mau tanyakan tentang amalan hati. Amalan hati ini kayak susah dibedakan dengan amalan yang seharusnya bukan diikuti dengan lisan. Contohnya misalnya baca Quran, baca Quran tidak boleh hanya dalam hati. Nah, itu kan ada dalilnya itu. Bahkan ceritanya Fir'aun ketika menjelang dia ditenggelamkan, itu kan sebetulnya hatinya itu sudah mengakui bahwa Tuhannya Musa ini adalah betul-betul Tuhannya. Berarti itu kan sudah masuk ke pengamalan hati, tapi karena tidak di lisan, diperkuat dengan lisannya sehingga tidak masuk. Nah itu kadang-kadang perbedaan antara amalan hati dengan amalan yang seharusnya dengan dilisankan itu seperti apa? Ya, amalan hati itu amalan yang gerakan hati, bentikan hati. Amalan hati itu seperti kita cinta. Cinta itu meskipun kita tidak ucapkan, ya, atau mengharap, ya, saya mengharap meskipun kita tidak ucapkan, ya, rasa takut, itu semuanya amalan hati, harap, cemas, takut, cinta, itu amalan hati. Itu amalan hati. Ya, jadi Allah SWT mengetahui semua apa dalam hati kita. Ya, tatkala kita cinta kepada Allah, itu Allah tahu. Tatkala kita benci kepada syariat Allah tahu. Makanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati orang munafik. Itu orang munafik itu Pak. Apa itu munafik? Munafik adalah menyembunyikan kebenciannya kepada Allah dan Rasulnya. Disembunyikan. Apa yang disembunyikan dalam hatinya? Ya, begitu. Berarti benci itu juga amalan hati. Iya, benci, takut, amalan hati, ya. Tapi benci tentu benci karena Allah itu yang terpuji, bukan membenci Allah, benci karena Allah, benci karena ada orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Pak. Kalau lisan ya, yang kita ucapkan dengan lisan, Subhanallah, lisan. Yang kita ucapkan, ya Allahu Akbar, itu kan lisan yang kita ucapkan. Jadi apa yang kita tidak ucapkan, yang terbetik dalam hati kita, itu adalah amalan hati. Jadi amalan itu ada 3. Ada amalan hati, ada amalan badan. Badan itu gerakan, ya, sujud, ruku, ya, itu namanya amalan badan. Ya, yang ketiga ada amalan lisan yang kita ucapkan. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, bisa kita ajak manusia kepada kebaikan, itu amalan lisan. Terus sujud azan, itu azan juga amalan lisan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu amalan lisan Pak. Begitu Pak, itu perbedaannya Pak. Ya. Ya, karena waktu. Ya. Demikianlah jemaah sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada pada malam ini. Insyaallah kita bertemu lagi setelah Ramadan Pak ya. Iya. Karena kita akan masuk ke bulan Ramadan, maka libur ya, kurang lebih 1 bulan kita libur.
Insyaallah setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri kita insyaallah bertemu lagi dalam kajian fikih ibadah. Demikianlah kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.